Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zaidah. Di sini saya akan membahas mengenai matriks. Matriks terdiri dari dua pokok pembahasan. Yang pertama ada konsep matriks, dan yang kedua ada operasi matriks. Nah, sebelum mengenal jauh mengenai konsep matriks, kita harus mengetahui dulu apa saja yang dibahas dalam konsep matriks. Konsep matriks itu terdiri dari 4 sub pembahasan. Yang pertama ada pengertian, notasi, dan ordo matriks. Yang kedua ada jenis matriks. Yang ketiga ada transpose matriks. Dan yang keempat ada kesamaan matriks. Kita masuk. Yang pertama ada pengertian, notasi, ordo matriks. Matriks adalah susunan bilangan membentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut kolom dan baris. Bilangan-bilangan matriks diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Nah, ini ada contoh matriks. Matriks A dan matriks B. Katanya matriks itu adalah susunan bilangan yang membentuk persegi atau berbentuk persegi panjang dengan diletakkan dalam tanda kurung. Ini sebagai kurung biasa dan ini kurung siku. Nah, katanya diatur menurut kolom dan baris. Mana sih kolom dan baris itu? Baris dalam suatu matriks itu susunan bilangan yang mendatar. Ini sebagai barisnya, susunan bilangan yang mendatar. Kemudian kolom itu susunan bilangan yang tegak dalam matriks. Ini dinamakan kolom matriks. Nah, suatu matriks dilambangkan dengan huruf kapital. Ini huruf kapital, ini berarti matriks A dan ini juga matriks B. Dan kita lanjut lagi, jenis matriks. Yang kedua, jenis matriks. Yang pertama ada berdasarkan banyak baris dan kolom. Nah, seperti yang pertama itu matriks baris. Tadi baris itu suatu susunan bilangan yang mendatar. Nah, kalau matriks baris ini matriks yang hanya terdiri dari satu baris saja. Itu dinamakan matriks baris. Kemudian matriks kolom itu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom saja. Kolom itu berarti susunan bilangan yang tegak. Kemudian yang ketiga ada matriks persegi panjang. Untuk matriks persegi panjang itu banyak baris tidak sama dengan banyak kolom. Ini barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, kemudian matriks persegi. Kalau matriks persegi banyak baris itu sama dengan banyak kolom. Barisnya ada 2 dan kolomnya juga ada 2. Nah, kemudian ada berdasarkan banyak pola elemen. Matriks 0 itu matriks berbentuk persegi dan elemen-elemen atau susunan bilangannya itu bilangannya terdiri dari 0 semua. Susunan bilangannya 0 semua. Kemudian matriks diagonal. Matriks diagonal itu 1 dan 2 ini sebagai diagonal utama. Nah, matriks diagonal adalah di luar dari diagonal utama itu bernilai 0. Nih, di luar diagonal utama, ini diagonal utamanya bernilai 0. Kemudian matriks identitas. Matriks identitas itu diagonal utamanya, bilangan diagonal utamanya bernilai 1. Di luar dari diagonal utama bernilai 0. Kemudian matriks skalar. Matriks skalar itu bilangan diagonal utamanya harus bernilai sama. Dan di luar diagonal utama harus bernilai 0. Kemudian matriks segitiga atas. Matriks segitiga atas itu di bawah ini diagonal utama, di bawah diagonal utama ini harus bernilai 0. Kemudian matriks segitiga bawah, ini diagonal utama. Kalau segitiga bawah, di atas diagonal utama
itu harus bernilai 0. Masuk pada yang ketiga, yaitu transpose matriks. Transpose matriks merupakan matriks baru yang merupakan hasil pertukaran baris dan kolom. Nah, maksudnya ini kebalikan. Yang pertama awalnya baris berubah menjadi kolom. Awalnya A1, A2, A3 ini berupa baris. Nah, setelah ditransposkan, maka berubah menjadi kolom. Ini awalnya menjadi baris, berubah menjadi kolom. Yang ini juga, yang awalnya menjadi baris, yang awalnya menjadi baris berubah menjadi kolom. Ini dinamakan transpose matriks. Maka ordonya juga berbeda. Yang awalnya ordonya ini berarti kan 2 kali 3, maka setelah ditransposkan itu menjadi 3 kali 2. Kemudian yang keempat, kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika dan hanya jika keduanya memiliki ordo yang sama dan elemen yang seletak. Nah, contohnya ada matriks A, matriks B, dan matriks C. Kita lihat apakah matriks A ini sama dengan matriks B. Ordonya juga sama, 2 kali 2. Ini juga 2 kali 2. Kita lihat elemennya apakah seletak. 1, ini seletak dengan 1. 2, ini tidak sama dengan min 3. Berarti A dan B itu tidak sama. Nah, kemudian untuk kita lihat A dan C. Ordonya sama, kemudian kita lihat elemen yang seletak. 1 pada A itu sama dengan 1 pada C. Kemudian 2 pada A itu sama dengan 2 pada C. Kemudian 3 pada A sama dengan 3 pada C. 4 pada A sama dengan 4 pada C. Sehingga A memiliki kesamaan matriks dengan matriks C. Kemudian kita lanjut lagi. Pada pokok bahasan yang kedua, yaitu operasi matriks. Nah, pada operasi matriks ini terdiri dari 3 sub pembahasan. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Yang kedua ada perkalian skalar dengan matriks. Dan yang ketiga ada perkalian matriks. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan matriks. Dua matriks dapat dijumlahkan dan dikurangkan jika kedua ordo matriks tersebut sama. Ordo kedua matriks itu sama. Nah, penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan elemen-elemen yang seletak. Untuk yang penjumlahan, misalnya matriks A ditambah matriks B. Katanya ordonya harus sama. Matriks A memiliki ordo 2 kali 2 dan matriks B juga memiliki ordo 2 kali 2. Berarti ini bisa kita jumlahkan. Nah, kemudian menjumlahkan dengan elemen-elemen yang seletak. Berarti 1 ditambah 4. Ini 1 ditambah 4. Kemudian 3 ditambah 3. 3 ditambah 3. Jangan lupa ini notasinya penjumlahan ya, karena kita lagi menjumlahkan matriks. Kemudian 4 ditambah 2, ini, dan 3 ditambah 7. Ini nanti tinggal dijumlahkan saja, mendapatkan hasilnya 5, 6, 6, 10. Sama pada pengurangan matriks. Tinggal merubah saja notasinya di sini menjadi kurang. Dengan mengurangkan elemen-elemen yang seletak, sama caranya dengan menjumlahkan matriks. Kemudian kita lanjut lagi. Kita lanjut pada pembahasan yang kedua, yaitu perkalian skalar dengan matriks. Nah, perkalian skalar dengan matriks yaitu jika A sebuah matriks dan K bilangan real, maka hasil kali KA
adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan masing-masing elemen matriks A dengan K. Nah, contohnya, K-nya itu 2, dan ini merupakan matriks A. Katanya mengalihkan masing-masing elemen matriks A dengan K. Berarti 2 dikali 2, 2 dikali 1, 2 dikali 2, 2 dikali 3, dan 2 dikali 4. Mendapatkan hasilnya 2 kali 1, 2, 2 kali 2, 4, 2 kali 3, 6, 2 kali 4, 8. Kemudian kita lanjut lagi pada pembahasan yang terakhir, yaitu perkalian matriks. Perkalian matriks merupakan perkalian matriks A dan B, dituliskan AB. Terdefinisi atau syaratnya itu, jika banyaknya kolom matriks A itu sama dengan banyaknya baris matriks B. Nah, atau perkalian matriks adalah elemen-elemen pada baris matriks yang satu dengan elemen-elemen pada kolom matriks. Nah, misalnya untuk perkalian ini kita bisa menyingkatnya untuk mempermudah, yaitu baskom, baris kali kolom. Misal tentukan matriks A dan matriks A dikali matriks B. Nah, kita lihat katanya itu, syaratnya itu banyaknya kolom matriks A itu sama dengan banyaknya baris matriks B. Banyaknya kolom matriks A itu ada 2, 1, 2. Baris matriks B itu ada 1, 2. Berarti ini bisa menggunakan aturan perkalian matriks. Kita cari dengan baskom tadi, baris kali kolom. Berarti 1 dikali 2 ditambah 2 dikali 1. Kemudian 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Kemudian 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 1. Kemudian 3 dikali 3 ditambah 4 dikali 4. Dengan mengalihkan baris dikali kolom. Nah, sehingga didapatlah hasilnya 4, 11, 10, dan 25. Sekian pembahasan mengenai matriks dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.